Cake! What is cake? Kudapan yang sering kita jumpai dalam keseharian. Selain rasa yang beragam, cake sangat digemari banyak orang. Dan sekarang sangat mudah kita untuk jumpai. Mulai dari pastry, bakery, supermarket, bahkan industri rumahan. Cake ini dulunya berasal dari belahan bumi Eropa. Sekarang, cake merupakan konsumsi internasional yang dapat kita jumpai di mana saja. Kenalin, ini Lia. Hai. Amalia, ya, dia adalah salah satu pengusaha asal Samarinda yang gemar membuat kue. What's up boys? I'm your host today, I'm Hafid Nainggolan and I'm here with Amalia or Lia. Oke Lia, usahanya apa sih kalau boleh tahu? Cake bakery sih lebih tepatnya. Bikin kue pengantin, kue ulang tahun, kue tart, bolu juga. Terus selain itu kue kering juga. Kadang-kadang roti juga. Roti. That's nice, roti. I like it. Oke, jadi inspirasi dari pembikinan cake store ini sendiri apa sih kira-kira? Awalnya sih nggak bakal tahu juga kalau masuk ke ini dunia perkuehan ini. Kayaknya jauh gitu. Cuman waktu itu ada kakak jualan juga di sana kue ulang tahun. Oke. Peluangnya bagus katanya. Jadi kesinilah dia belajar. Aku yang belajar. Terus belajarnya itu cuma sehari doang. Bikin kue itu sehari doang? Sehari. Wow. Sekali sih sebenarnya sehari tapi guys, memang. Gila. Oke. Habis itu seminggu dia di sini dia pulang. Baru aku mulai ini jualan, coba promosi di Facebook. Oh, awalnya Facebook ya berarti ya, oke. Terus habis itu dapat tuh terima orderan satu. Waktu itu sampai nggak tidur semalaman ngerjain satu order. Satu orderan doang. Iya. Itu kira-kira orderan apa tuh? Cake apa tuh ya? Ulang tahun waktu itu pertama kali gambarnya lumayan susah menurutku sih. Oh, susah. Jadi semalaman, sehari semalam bener-bener 24 jam ngerjain satu kue doang. Waktu Buat itu. satu orang. Oke. Jadi boys, kelihatan kan usahanya gimana? 24 jam bayangin bikin satu kue doang, satu orderan buat satu orang. Tuh, 24 jam untuk ngurusin satu kue doang sakit sih. Lanjut, kalau boleh tahu ya, ini kan semua pasti ada perlu modal nih. Tuh kira-kira berapa ya modal awalnya yang di tahun 2016 itu buat bikin semuanya ini? Waktu itu nggak banyak sih. Kira-kira ya sekitaran 100.000 lah. 100.000? Wow, 100.000? And then? Karena waktu itu mixer udah ada, udah punya. Terus oven juga udah ada, oven yang kecil, oven tangkring. Terus loyang kita juga belinya per bijian. Jadi tiap ada orderan masuk misalnya ukuran 20 nih, baru kita beli loyang ukuran 20 gitu. Bahan-bahannya juga menyesuaikan sama orderan yang masuk. Oh gitu. Ya, jadi di cake store ini itu macam-macam kue yang kamu bikin apa aja ya? Kebanyakan kue ulang tahun, terus ada juga kue pengantin, bolu potong kalau buat acaraan, terus kue kering juga, roti kadang-kadang tapi itu jarang banget. Roti kadang-kadang. Kira-kira yang paling sering dipesan deh nih sama pelanggan-pelanggan setiamu tuh apa tuh? Kue ulang tahun sama kue pengantin. Kalau kue ulang tahun kan orang kan hampir tiap hari orang ulang tahun ya. Kalau iya sih. kalau nikahan kan paling weekend doang kan. Gitu. Oh, jadi rata-rata itu kue ulang tahun sama kue pengantin. Kalau buat yang snack-snack itu lebih jarang apa kayak sering juga, cuman nggak sesering berdua ini? Kalau kue kering kita lebih ke lebaran atau lagi Natalan. Oh, yeah, make sense. Soalnya kan itu produksinya kita sekaligus gitu. Langsung banyak gitu ya. Kalau hari biasa kayak gini kan orang paling pesan sekilo, bahannya cenderung kebuang, mubazir gitu loh. Nah, tadi kan Lianya juga ngomong awal dari Facebook. Terus itu kan 4 tahun yang lalu ya. Sekarang kira-kira perkembangan dari di luar Facebook apa-apa lagi ya? Kalau dulu Facebook, kalau sekarang banyak sih Instagram, WA juga. Kalau dulu kan BBM. Oh BBM, ya. Oke, jangan-jangan BBM tuh. Ya, Oke, Line juga, tapi Line sekarang juga udah enggak. Kenapa enggak? Sedikit sih yang pakai sekarang kan kebanyakan WA ya? WA. Oke, relate. Oke, gitu. lanjut. Awalnya Facebook sih, kalau Instagram dulu followersnya sedikit, cuman nggak sampai 100 kayaknya. Oh Instagram tuh. Ya. Sekarang? Sekarang hampir 6.000. Kalau Instagram itu namanya apa ya? @okekshopsmd. Oh, cake
Shop SMD. Iya. Cake Shop SMD, guys, go through, follow me. Oke, lanjut. Beberapa bulan yang lalu kan dunia terpapar oleh virus corona ya. Itu ada dampak nggak buat strategi marketingmu atau segala macam? Terus ya kira-kira kamu beradaptasinya gimana tuh? Ya berdampak sih pastinya. Yang pertama, dari awalnya kita bikin stok ready, terus kita nggak bikin stok ready lagi karena ini kan lambat habisnya. Terus akhirnya kami memutuskan buat banyak-banyak promosi sih. Jadi banyak orang yang pesennya by order, maksudnya nge-request gitu loh, nggak cari yang ready. Oh, request. Jadi kita bikin, langsung diantar. Jadi nggak kelamaan disimpan di kulkas. Karena kan kita produksi rumahan kan. Iya sih. Gitu. Jadi nggak kelamaan. Jadi kalau misalnya, Mbak, aku mau nikah nih minggu depan, kuenya dong gitu ya? Iya gitu. Mbak, aku mau utah nih, Mbak, aku gini. Oke, Iya, got it, oke. Emang kalau kelamaan disimpan di kulkas gitu ngaruh ke apanya ya kira-kira? Kayak rasanya? Kualitas rasanya pasti. Kualitas rasanya pasti ini yang ngaruh. Kalau ya? 3 hari udah masih di kulkas juga udah berubah. Cuman kalau orang nggak peka sih nggak apa-apa. Kalau yang peka kan pasti tahu gitu. Teksturnya juga ya, kayak mungkin lebih lembek kah atau gimana? Lebih basah sih mungkin. Lebih basah ya. Jadinya enak. Untuk marketingnya tuh gimana? Strategi lainnya? Selama pandemi ini kita lebih giat promosi sih. Jadi lebih sering upload di IG, upload di Facebook, gitu, bikin video-video buat kuenya. Iya benar. Jadi biar lebih banyak yang lihat juga. Banyak yang tertarik, narik pelanggan gitu ya. Terus ada efeknya nggak? Maksudnya kayak makin bertambah atau gimana? Makin banyak dari promosi itu sendiri dari corona ini? Kalau dari segi pandemi ini sih memang lebih menunjang ya. Kalau kita tingkatkan ininya, segi marketingnya. Oke. Tuh. Oke. Terus ini kan udah 4 tahun ya? Iya. Sebenarnya kue cake ya? Sebenarnya itu 4 tahun, 2 tahunnya belum aktif sih. Yang aktif banget tuh 2 tahun ke belakang. Oh. Jadi 2018. Kuliah itu ya? Jadi dari 2018 itu baru aktif banget. Oh, gitu. Oke, udah jadi 2 tahun nih. Harapannya ke depan untuk cake store-nya ini tuh apa sih dari Lianya sendiri? Pengennya sih berkembang jauh lebih bagus dari hari ini, jauh lebih bagus dari sekarang, lebih besar juga. Terus entah itu dari segi produksi, entah itu dari segi keterampilan, perbanyak karyawan atau perbanyak peralatan atau perbanyak ilmu belajar lagi. Pokoknya yang penting bermanfaat buat banyak orang intinya ke depannya. Oke, bermanfaat buat banyak orang ya. Mantap juga tuh. So inspiring guys, so inspiring. Should follow that. Oke, ini pertanyaan sih kira-kira buat kesenangan aku sendiri aja sih. Soalnya kan aku bisa dibilang such a Marvel kind of guy. Nah, I'm kind of a Marvel fan. Kalau misalnya bikin cake yang gambarnya Iron Man atau Captain America gitu, sering ada orderan begitu apa gimana? Sering. Iya. Itu cenderung lebih sulit, tapi kamu lebih suka tantangan begitu atau kayak gimana tuh? Bisa dijelaskan? Lebih cenderung suka ada tantangan baru sih, gitu. Kalau misalnya gambar karakter atau kan kita pakai keterampilan pelan-pelan, harus teliti, harus rapi gitu. Oh, terus boleh nanya ini nggak? Orderan yang paling absurd nih selama 2 tahun ada cake store ini apa tuh kira-kira? Mungkin disuruh gambar apa kek atau gimana? Ada sih waktu itu, kayak mana nyebutinnya ya? Ada 2. Waktu itu gambarnya toilet, ada kotorannya juga di dalam. Alright. Baru. Baru gambar kelamin, itu ada juga. Terus ada ini apa ya? Itu loh, buang air besar. Tapi ya ada bagian yang mengeluarkannya sama bagian ininya, kotorannya juga itu tuh. Itu absurd banget ya. Itu pas ngebikinnya agak jijik sih. What the hell is this? Iya gitu sih agak. Agak. Tapi tetap lah, karena menurutku itu seni juga. Seni juga ya. Oke. Tuh ini bikin kayak gitu kan butuh yang kayak tadi Lia bilang keterampilan dan lain segala macam. Itu Lia sendiri yang bikin atau ada tim-tim lain atau sama siapa yang bikin cake-nya? Adik-adik sih kalau basic. Adik-adik basic gimana tuh maksudnya? Yang hiasan-hiasan basic. Nggak terlalu detail. Aku kan
kurang paham ya kalau buat bikin basic itu segala macam. Maksudnya basic yang gimana ya? Contohnya kayak coklat, kue coklat, yang hiasannya coklat, ditempel-tempel coklat gitu. Oh, ditempel-tempel coklat. Wah, lucu tuh. Atau yang kayak pakai snack-snack doang. Snack-snack doang. Atau ya dekor-dekor basic kayak misalnya ya gambar-gambar karakter yang gampang-gampang kayak Doraemon. Oke. Kayak gitu, kayak kepala Iron Man atau logo Superman kayak gitu-gitu lah, yang lebih gitu. Terus tadi yang balik lagi nih yang ke absurd tadi, aku jadi agak kepo sedikit ya. Jadi aku bikin kayak gitu ya sesuai dengan ini aja sih, profesi kan. Dia mereka requestnya apa aku kerjain. Kalau bisa kita bikin semirip mungkin, itu lebih bagus. Oh gitu. Oh, mereka tuh order ngasih gambar juga. Ya. Oh mbak, aku pengen kayak gini gitu ya. Atau enggak konsep aja. Oh, konsep. Mbak yang kayak gini ya, konsepnya gini ya gitu. Atau kayak gitu. Kalau aku juga sering sih ngeliat yang kayak di sosial media gitu-gitu ya, yang cake yang benar-benar berlapis tinggi gitu. Ya. Itu ada pernah yang order kayak gitu nggak? Itu karena pertanyaanku aja sih sebenarnya. Ada sih banyak. Maksudnya yang tinggi yang kayak kue pengantin gitu apa gimana? Iya, yang kue pengantin tinggi yang lapis-lapis gitu. Ada. Itu lebih kira-kira lebih susah yang begitu atau yang sekedar kayak menggambar gitu? Sebenarnya kalau susah enggak sih, cuma lebih tegang karena dia kan tinggi. Kita harus pas ininya, pas peletakannya. Kalau kita beda dikit aja tuh bisa. Oh, ibaratnya kayak mau bikin gedung nih. Iya. Ada pilar-pilar gitu. Itu kalau kue pilar-pilarnya pakai apa ya? Ada dia stack apa ya namanya? Monosteko lain. Lain. Bercanda, sorry. Itu jadi apa? Dia kayak apa ya? Bisa tusuk ini, tusuk sate gitu bisa, atau enggak yang kayak semacam pipa plastik tapi bukan pipa sih dia. Oh, nggak bisa dimakan berarti itu? Iya, nggak bisa. Oh, jadi karena kuenya iya gitu. buat supaya kokoh berdirinya kuenya. Kalau nih aku juga pernah kan, saudara aku mesen kue tapi ada foto real fotonya gitu. Iya. Dan itu bisa dimakan. Iya. Itu bisa ini juga ada. Ada bisa. Sering termasuk sering yang itu. Itu bikinnya gimana ya? Aku penasaran. Itu pesen. Tapi pesen. itu pesen dari toko bahan kue biasanya. Dan itu namanya edible cake. Edible cake. Jadi kita print foto apa aja bisa di print. Itu kayak pakai tinta printer gitu apa? Enggak, dia bahannya semuanya bahan makanan. Jadi dia cenderung lebih pricey harganya. Pricey, oke. Printernya juga sama kayak printer kayak orang mau ngeprint skripsi gitu-gitu. Pokoknya dia intinya khusus buat makanan. Kertasnya juga namanya kertas wafer. Kertas wafer. Oke. Ada rasanya? Rasanya mirip-mirip fondant. Tahu fondant nggak? Ini bahan buat ngias kue juga. Jadi Lia, kalau boleh nanya nih ya, kalau boleh, umurnya berapa? 23, kelahiran 97 akhir. Baru aja 23. Oh, seumuran? Oke, seumuran dan udah produktif dan itu sangat inspiring, boys. Jadi kesan dan pesan untuk orang lain kira-kira apa nih buat anak-anak muda seperti yang seumuran kita nih? Kan kalau aku sih jujur aja, aku walaupun kita seumuran tapi masih belum produktif sih, kerjaan cuma nganggur kan ya. Terus kalau pesan-pesanmu deh untuk anak-anak muda yang kayak aku dan orang lain. Yang pertama, jangan terlalu banyak mikir yang terlalu berat gitulah. Cuman itu jangan takut juga, jangan takut nggak punya apa-apa, jangan takut nggak dapet apa-apa. Yang ketiga, kita tuh masing-masing punya peluang. Jadi kalau misalnya ada peluang ya diambil aja, karena kita nggak tahu passion kita di mana sampai kita masuk ke situ. Gitu. That's right. Okay. Terus pokoknya intinya jangan takut lah, karena kan kita nggak tahu kedepannya gimana kan. Jangan takut salah, harus belajar dari kesalahan. Itu pokoknya. Alright guys, jadi yang disampaikan Lia tadi itu sangat inspiratif banget. Terus kalian nggak bergetar gitu hatinya? Udahlah, kita masih muda, nggak usah udahin bullshitnya. Mulai sekarang kita coba aja dulu apa kayak ditekunin. Kan masih muda, tekadnya masih banyak, energinya juga masih banyak. Udah, bullshitnya kurangin. Ayo kita maju. Stay with our hashtag, which is saatnya muda berkarya.